disampaikan oleh korban dari di saat penyidikan, yang mengatakan demikian juga. Katanya tiap 1 bulan sekali akan memberi setoran atau membagi rezeki, sebesar Rp500.000. 500.000 rupiah. Korban sudah berapa kali melayani dia? Baru pada waktu itu, pada saat terjadinya itu penangkapan bukan penangkapan, terjadi penggerebekan itu, korban langsung dipaksa untuk melayani oknum kepolisian tersebut. Melayani hubungan badan apa gimana melayani? Melayani hubungan badan. Pada saat itu juga si tamu yang membooking itu disuruh keluar, lalu si oknum kepolisian ini yang menutup pintu, langsung suruh buka dan menurunkan celana panjangnya dan disuruh melakukan oral sex. Sampai hubungan badan juga? Sampai hubungan badan. Apa benar? Ada bentuk ancaman nggak pada waktu ingin melakukan pemerkosaan? Ya, ancamannya kalau kita lihat ancamannya dari korban ini kan dalam keadaan kepanikan, dia ingin biar selesai saja masalahnya ini. Maka itu saat itu juga dia blank, apapun yang dilakukan oleh permintaan oknum polisi itu dia berusaha mengikuti. Ada ancaman berarti atau tidak saat itu? Pada saat itu mungkin karena ketakutannya, mungkin karena ancaman juga, mengatakan bahwa ingin membawa ke kantor polisi terkait prostitusi online itu. Dan korban itu si pihak oknum ini katanya benar ada ngambil duit korban juga? Ya, pada saat itu juga si oknum polisi juga ini menggeledah ada beberapa barang yang berharga. Mungkin pas saat itu juga ada uang sebesar Rp350.000, dan pada waktu itu mau diminta semua sama oknum polisi, tapi dia bilang, "Papa, jangan sebegitu, saya kasih 200 biar saya ada makan, uang makan sisa kasih 150 untuk sedikit gitu." Korban baru berapa kali ngasih uang 500.000 ke oknum itu? Belum sempat. Cuma yang pada saat itu juga ada HP iPhone, mungkin iPhone 5 yang ditahan sama dia. Kalau misalnya iPhone ini dikembalikan, harus membayar 1,5 juta. Dengan alasannya HP itu diambil sama oknum itu apa? Alasannya sebagai katanya dari korban, sebagai jaminan bahwa supaya ini tidak dilaporkan atau karena kamu tidak ada uang. Saya tidak enak. Pada saat itu juga si oknum polisi bilang dia bersama tim di bawah, sedangkan dia diutus sendiri masuk ke dalam. Ini kan sudah ada pasal pidana kayak pemerkosaan sama pemerasan itu ya. Pasal apa yang dilaporkan itu ke polisi? Kalau untuk saat ini kita merujuk ke pasal 368 pemerasan, dan mungkin di sini juga ada penipuannya 378, dan juga ada pencurian 363. Tapi kan kita juga harus koordinasi dulu unsur mana yang masuk di dalam, bahwa kita pembuktian untuk hal yang proses di sini. Kita lihat pertama yaitu ada terjadi hubungan atau penyaluran jejak, seperti dalam artian ya ada sperma atau bagaimana, kan kita harus melihat di situ. Kita juga tidak bisa semena-mena langsung kita mengambil kesimpulan seperti itu. Jadi dari aplikasi itu kan harusnya ketahuan kan, kalau polisi tahu ada aplikasi menjajakan diri lewat online gitu kan. Ya. Nah itu kalau misalnya akhirnya polisi menjerat korban juga, gimana langkah selanjutnya? Kami juga siap juga mendampingi, bahwa di sini kan juga belum terjadi ada ibaratnya pembayaran, malah korban ini yang membayar. Gitu ya. Pak, korban ini punya bukti kuat atau gimana sih Pak? Kalau korban ini dari bukti-bukti yang saya lihat yang sudah dikasih ke saya, ini kuat karena ada rekaman di situ, rekaman percakapan antara korban dengan oknum itu. Itu rekam isinya apa rekaman? Itu bahwa menjanjikan setiap bulan tanggal 17 memberikan setoran 500.000 rupiah setiap bulan. Itu ketika misal 500.000 tidak bisa disanggupi, dengan terpaksa diganti dengan berhubungan. Tapi untuk berhubungan baru 1 kali Pak ya? Ya, pada saat itu juga. Jadi kalau nggak ada duit itu gantinya adalah hubungan badan? Ya. Kalau di situ juga, makanya saya juga di sini juga menangkap ada beberapa oknum ini bilang, udahlah kamu kerja saja, saya membackupi. Ini kan artinya bagaimana? Membackingi. Kalau misalnya ada apa-apa, biar saya yang backup. Kalau misalnya seharusnya juga
sempat dari di sana di pemeriksaan adik ini mengatakan bahwa udah kamu kerja saja, seharusnya kamu kerja ini harusnya lapor ke polisi dulu, bahasanya seperti itu. Nah, lapor polisi ini apakah polisi mau backup kan kita nggak tahu Rekaman itu transaksi komunikasi mereka itu di saat kejadian itu atau setelah itu by phone atau video call atau seperti apa? Nah, rekaman itu terjadi setelah sehari setelah kejadian itu tanggal kurang lebih jam 1 dini hari Rabu dini hari tanggal 16 ya, tanggal 16 itu terjadi percakapan itu untuk mengeluarkan bahwa harus memberikan setoran, bahasa di sana emang setoran, bukan, bahasa di sana rezeki. Kalau adik ada rezeki, Maci ada rezeki sedikit, ya tolonglah berbagi rezeki itu, bahasanya seperti itu. Pak, setelah melakukan hubungan badan korban dengan oknum itu sempat bertemu lagi nggak atau sudah Tidak dapat ketemu, cuma berkomunikasi aja secara baik pun. komunikasi itu untuk meminta uang jatah Ya, itu? jatah itu Sama sama uang HP itu. Benar nggak ini oknum ini juga mengatasnamakan tim? Ya, dia mengatasnamakan tim dan bahkan dia mengatakan bahwa dia polisi dari kesusilaan, begitu. Oh, justru. Ya.